Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya sudah kakak sampaikan bagaimana bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, yang mana di masa kecil beliau tidak mengikuti hal-hal buruk atau kebiasaan buruk yang dilakukan oleh kaum Quraisy atau masyarakat Quraisy pada saat itu. Entah itu menyembah berhala atau bermabuk-mabukan, berjudi, kemudian berfoya-foya. Semua hal itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan tidak menyembah berhala yang pernah diajak oleh kakeknya untuk menyembah. Namun Nabi Muhammad menolak dengan sopan dan lemah lembut. Dan adapun pada hari ini insya Allah kakak akan sampaikan apa saja sih mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, silakan dibuka bukunya di halaman ke-94. Nah di sini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan sebelumnya sudah kakak sampaikan apa itu mukjizat, yaitu kelebihan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Fungsinya untuk menunjukkan bahwasanya para nabi merupakan utusan, benar-benar utusan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk membuktikan kepada masyarakat. Ya, seperti itu, teman-teman. Ya, adapun mukjizat atau hal-hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu dalam peristiwa Isra Miraj, yang mana Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke kota Madinah. Ya, kemudian adapun Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kota Madinah. Maaf, sedikit kakak perbaiki. Ya, kakak perbaiki bahwasanya Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa, yaitu yang ada di Palestina. Ya, atau Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu adapun Mi'raj, Isra dan Mi'raj, yaitu Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Yang mana hal tersebut didampingi atau ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dimiliki yang lainnya yaitu bagaimana Nabi Muhammad SAW di jari-jarinya ini beliau dapat mengeluarkan air. Yang mana pada saat itu kaum muslimin dalam keadaan haus, kemudian Nabi Muhammad SAW mengeluarkan air tersebut, karena pada saat itu masyarakat muslim pada saat itu sangat membutuhkan air. Adapun mukjizat yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yaitu Al-Quranul Karim, yang hingga hari ini alhamdulillah masih senantiasa terjaga dan senantiasa dapat kita temukan, ya, baik di rumah maupun di masjid. Ya. Dan Al-Quran ini adalah sebagai penyempurna atau pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Baik kitab Zabur, Taurat, Injil, maupun suhuf-suhuf yang dibawa oleh para nabi. Ya, dan mereka Al-Quran ini adalah pelengkap atau melengkapi dari kekurangan-kekurangan dari kitab-kitab sebelumnya. Seperti itu, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran sendiri terjaga atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan senantiasa terpelihara keasliannya sepanjang masa, yaitu sampai akhir kiamat, sampai hari kiamat. Seperti itu. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami tetap memeliharanya. Sesungguhnya Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya Allah lah yang akan tetap memeliharanya. Surah Al-Hijr ayat ke-9. Shadaqallahul Adzim.
Adapun beberapa keistimewaan yang ada dalam Al-Quran, yang pertama yaitu keindahan susunan bahasanya. Bayangkan teman-teman, Al-Quran ini tidak bisa dicontoh atau disemisalkan. Bahkan bagi orang Arab sekalipun, walaupun orang Arab hebat dengan bahasa Arabnya, mereka tidak akan bisa menciptakan karya seperti halnya Al-Quran yang susunannya sangat luar biasa, kemudian maknanya sangat luar biasa dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dicontohkan. Bahkan satu surat pun tidak bisa dicontohkan oleh masyarakat Arab. Ya, baik surat maupun ayat. Ya, Masya Allah, inilah mukjizat Al-Quran. Ya, adapun yang kedua, isi kandungan Al-Quran, yaitu yang tadi kakak sampaikan, bahwasanya sebagai pelengkap atau penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Adapun yang ketiga, yaitu tentu menjadi petunjuk, mengarahkan manusia bagaimana yang baik dan yang buruk, kemudian menjadi pedoman agar kita mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, baik di dalam dunia ini yang kita sedang menjalani atau nanti di akhirat ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, yaitu tentu menjadi pengingat adzikr dan juga menjadi pengobat asyifa bagi kaum muslimin yang membacanya. Terkadang kita dapat melihat bahwasanya ketika seseorang dalam keadaan sakit, ya maka didoakanlah dengan baca surat Al-Fatihah atau membaca dengan potongan-potongan ayat yang lain. Dan tentu apakah itu salah? Tidak. Karena Al-Quran sendiri merupakan obat. Ya, obat yang insya Allah dengan perantara tersebut, tentu dengan kehendak Allah, yang melalui perantara Al-Quran yang kita baca, insya Allah itu menjadi penyembuh agar orang yang dalam keadaan sakit tentu insya Allah dapat sembuh segera. Karena setiap apapun, kejadian apapun, tentu Allah yang berkehendak. Ketika Allah berkehendak, kun, jadilah, maka jadilah. Apapun itu, Allah berkehendak sembuhlah, maka sembuh insya Allah. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah. Adapun yang kelima, yaitu membaca Al-Quran adalah ibadah. Dan tentu mendapatkan pahala bagi seseorang yang membacanya. Ya, pahala ketika kita membaca Al-Quran, setiap hurufnya insya Allah akan dikalikan 10 kebaikan. Apalagi nanti nih, ya dikit lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Insya Allah bulan Ramadan itu apabila kita membaca Al-Quran, bahkan pahala yang akan kita raih itu akan berlipat-lipat lebih banyak dari hari-hari biasa atau di luar Ramadan. Ya, oleh karenanya bagi teman-teman, mari kita membaca memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Bagi teman-teman yang belum, Kak, saya belum bisa baca Al-Quran, maka belajar. Kita mulai step-stepnya dari Iqra, kemudian baru kita masuk ke Al-Quran. Dan jangan lupa untuk mencari guru agar senantiasa kalian dapat lebih semangat. Ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak rasa cukup pertemuan kita sampai sini. Nanti selebihnya bisa kita sharing atau kalian tanyakan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Ya, jadi di sini ada 5 poin, yang mana poin inilah merupakan keistimewaan yang ada dalam Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.